Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di podcast kali ini. Saya akan menghadirkan kisah perjuangan para penghafal Al-Quran dan akan berbagi cerita, motivasi, dan tentunya juga pengalaman. Bersama saya Muhammad Fidiansah. Di sini saya sudah bersama dengan keponakan saya sendiri tentunya. Ya, boleh diperkenalkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Sarfaras. Kalau mau ditanya asal mana, saya asal Sulawesi Selatan, yang bertepatan di Kabupaten Luwu Raya. Kemudian saya melanjutkan sekolah di Jawa, di Pondok Pesantren Islam Al-Mutakin Jepara, Sowan Kidul. Itu Iya. daerah Kedung itu. Iya, daerah Kedung. Kemudian kalau lagi posisi liburan, kalau liburannya emang sebentar, nggak lama, mungkin saya pulangnya ke rumahnya mbah saya. Lah, rumahnya mbah saya itu ada di Demak. Ini Iya. di sini sendiri itu. Iya. Ya, kalau boleh tahu itu sebelum di Jepara itu sebelumnya sudah pernah mondok di Sulawesi atau belum pernah atau sudah? Ya, sudah pernah. Jadi dulu saya punya keinginan mondok. Punya keinginan mondok itu dari saya SD. Kemudian ya emang ingin mondoknya emang ingin di Jawa. Tapi karena di mana di situ ada corona, ada virus corona, gembar-gembarnya virus corona. Jadi karena harus harus vaksin dulu. Kemudian belum lagi urusan-urusan yang lain. Ya, itu juga repot. Iya. Jadi saya bisanya melanjutkan di pondok Pesantren ya. pesantren di Sulawesi. Nama pondoknya Pondok Darussalam di bagian Buriko. Ya. Di situ saya sekolah sampai kelas 3 SMP. Kemudian setelah itu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA di Pondok Pesantren Islam Al-Mutakin yang sekarang. Oke. Saya dengar-dengar Mas Bintang ini suka dengan membaca Quran atau menghafal Al-Quran. Nah, itu sejak kapan Mas Bintang ini tertarik untuk menghafal Al-Quran? Ya. Dulu saya pernah ya kayak kurang apa ya? Ya nggak begitu sukanya lah untuk menghafal Al-Quran. Cuman kalau mau dibilang sering baca Al-Quran, ya emang sering suka baca Al-Quran. Cuman kalau untuk menghafalnya saya kurang dulu. Tapi kemudian setelah saya mengikuti suatu lombanya Festival Anak Soleh kayaknya, kalau saya ingat-ingat Itu kelas berapa itu? Itu kelas Lomba itu. sekitar kelas 5, kelas 6. Kelas SD. 4, 5, 6 SD. Ya. Terus saya ya mungkin ada tekad yang kuat dari hati saya untuk mengikuti lomba tersebut. Terus dari situ saya mulai tertarik untuk menghafalkan Al-Quran. Bisa diceritakan momen paling berkesan selama menjadi pejuang hafiz? Yang paling berkesan? Ya, paling berkesan. Dulu saya punya cerita. Cerita saya waktu masih kecil, waktu kurang lebih kelas 2 SD. Itu saya emang dipaksa sama orang tua. Dipaksa sampai saya tuh nangis terus gitu. Setiap subuh pasti dibangunin sholat subuh. Setelah bangun sholat subuh langsung menghafal. Itu setiap hari? Setiap hari. Sampai kadang kan menghafalnya tuh nggak di rumah doang. Kadang diajak sambil jalan di pinggir jalan sambil menghafal itu. Iya, sambil menghafal, sambil tadabbur alam. Terus kadang sampai nangis juga. Kemudian
kalau saya nangis, ibu saya pasti bilang, kalau ketemu teman saya, ini loh Bintang nangis. Ya saya mau gak mau malu lah. Jadi itu apa karena dipaksa orang tua itu? Iya, dipaksa. Tapi ya akhirnya ada tekad untuk menghafalkan Al-Quran. Dan yang mendorong, apa yang mendorong semangat Mas Bintang ini untuk menjadi hafiz? Yang mendorong? Yang mendorong ya, kalau mendorong itu saya mengambil sebuah hadis dari Rasulullah, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Barang sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an wa 'allamah, dan mengajarkannya. Kita bisa mengambil kesimpulan dari hadis tersebut bahwa ketika kita belajar Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, kita bisa menjadi sebaik-baik orang yang di antara kaum muslimin yang paling baik lah, seperti itu. Ya. Kalau sosok yang paling berpengaruh dalam menghafal itu siapa? Yang paling berpengaruh? Sosok yang paling berpengaruh ya di sini banyak, terutama kedua orang tua saya. Saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua saya telah membimbing saya sampai sekarang saya bisa menghafalkan Al-Quran dengan lancar, alhamdulillah. Terutama juga ustadz-ustadz saya yang di pondok pesantren, kemudian dari tekad saya sendiri ya. Dari tekad saya sendiri. Iya. Bagaimana awal mula proses menghafal Al-Quran, atau dari juz berapa mulainya? Kalau boleh tahu. Kalau prosesnya itu ya cukup sangat tidak mudah. Memang menghafal Al-Quran tuh nggak semudah yang dibayangkan. Ya, kan? Saya dulu waktu sekolah di pondok pesantren Darussalam, saya awal mula masuk di bagian tahfidz. Setelah saya masuk di bagian tahfidz, setelah naik kelas 2, saya nggak kuat untuk melanjutkan tahfidz tersebut, karena ada target di setiap tahunnya. Setiap satu tahun itu harus 5 juz, harus ngapalin 5 juz. Iya. Lah, sedangkan saya naik kelas 2, saya belum ada 5 juz. Jadi banyak tekanan juga dari ustadz, banyak ya, kalau dukungan juga banyak. Dari tekanan itu Mas Bintang bagaimana cara mengatasinya? Kalau dari tekanan, saya dulu mengatasinya tuh ya, saya dulu kan masih kurang paham tentang, ya belum agak dewasa lah, masih SMP. Jadi belum susah, belum bisa untuk mengatasinya. Terus ini setelah kelas 2 SMP saya pindah ke reguler, yang dimana di situ tahfidznya setiap tahunnya targetnya cuma 2 juz. 2 juz 1 tahun. Iya. Lah, saya awal mula menghafal itu dari juz 30, kemudian juz 1, 2, 3, kemudian setelahnya. Jadi awal mula itu dari juz 30. Dari juz 30. Okay. Mas Bintang, bagaimana cara membagi waktu antara belajar umum, aktivitas sehari-hari dengan menghafal itu? Cara membagi waktunya itu bagaimana? Kalau saya membagi waktu tersebut, ketika pagi, ketika sholat subuh, setelah sholat subuh itu ada tahfidz biasa. Di pondok tuh ada tahfidz. Kemudian setelah tahfidz kita disuruh persiapan, disuruh makan, disuruh mandi, persiapan, mempersiapkan buku-buku atau kitab-kitab yang dipelajari nanti di sekolah. Kemudian paginya sekolah, setelah sekolah habis duhur, kadang habis duhur itu ada holakoh tahfidz lagi.
Ya. Holakoh itu bisa dijelaskan apa itu holakoh itu? Holakoh itu kayak perkumpulan. Perkumpulan. Ya, kayak dimana ada perkumpulan, terus ada ustadznya, ada yang menyimak. Ya kayak holakoh ilmu, holakoh tahfidz seperti itu. Ya. Jadi kumpulan. Oke. Apakah ada kebiasaan khusus Mas Bintang sebelum atau sesudah murojaah itu? Setelah murojaah. Jadi setelah murojaah saya itu menambah hafalan. Jadi, Kalau mau dibilang bahasanya tuh ziyadah. Ziyadah itu diambil dari bahasa Arab yang artinya nambah, tambah. Lah, ziyadah itu kita biasa ziyadah Al-Qur'an kalau enggak satu halaman, satu lembar. itu bisa hafal semua satu halaman itu. Bisa insyaallah. Jadi menghafalnya tuh kalau orang-orang bilang ya emang saya juga ngelakuin emang bener. Jadi menghafal Al-Qur'an itu paling cepat masuk sebelum subuh. Sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh murojaah. Iya. Dihafal lagi. Kita ngapal. Terus kalau setelah sholat subuh kita nyetorin yang sudah kita hafal tadi. Setelah setorin udah, ntar habis maghrib kita murojaah yang tadi sebelum subuh kita hafalin. Oke. Terus bagaimana itu peran orang tua atau keluarga bahkan guru dalam mendukung Anda itu kalau jadi hafiz? Ya, orang tua saya sangat mendukung karena jikalau kita menjadi hafiz Quran, salah satu keutamaan menjadi hafiz Quran adalah memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya nanti di surga. Kemudian dia bisa membawa atau mengambil 10 keluarganya dari neraka ditarik ke surga. Iya. Itu kalau 10 keluarganya itu berarti kayak mbahnya. Iya, bisa. Buyutnya itu masih termasuk berarti? Masih termasuk karena dia dari jalur manapun, dari jalur keluarganya dia bisa. Pokoknya 10 itu ya. Iya. Terus ini, bagaimana cara menjaga hafalan agar tetap kuat untuk diingat? Jaga hafalan agar tetap kuat diingat. Jadi kita harus sering-sering murojaah. Murojaah tadi itu. Sering-sering murojaah. Tapi katanya orang-orang murojaah itu lebih sulit daripada ziyadah, daripada nambah hafalan. Karena kenapa? Karena setelah kita menghafal satu halaman setelahnya, ketika kita murojaah sebelumnya tuh halaman-halaman sebelumnya kayak hampir terlupakan gitu loh. Itu juga ada kata orang bilang itu kayak kalau menghafal itu lebih mudah daripada menjaganya. Iya, itu menghafal lebih mudah daripada murojaah atau menjaganya. Tadi. Terus ini tadi apakah Mas Bintang ini pernah ikut lomba musabaqah atau lomba-lomba hafiz begitu dan pernah menjadi juara atau tidak? Ya, kalau mau dibilang ikut lomba, saya dulu pernah mengikuti lomba Festival Anak Soleh mewakili TPQ yang saya tempatin. Iya. Lah, saya alhamdulillah di situ juara 1. Juara 1. Iya, lomba hafalan Quran. Kemudian lomba azan juara 2. Berarti semua lomba itu coba bisa disebutkan yang lomba pernah ikut lomba apa? Lomba-lomba yang pernah saya ikuti mulai dari hafalan Al-Quran tadi, kemudian lomba azan, terus lomba pidato. Pidato itu Islami ya? Iya, kayak kita mendakwai seseorang dengan bahasa kita sendiri. Terus yang satu lagi itu lomba Qiraatul Quran. Qiraatul Quran. Jadi kayak dipilih tilawah begitu. Ya, tilawah.
Suaranya siapa yang bagus? Itu mewakili apa itu? TPQ tadi. Itu mewakili TPQ. Iya. Kalau di pondok saya sampai saat ini belum pernah mengikuti. Pernah. Sebelumnya pernah waktu di pondok pas di Sulawesi, Darussalam. Dulu ada acara pramuka. Di mana acara pramuka itu saya ditunjuk. Di situ ada lomba hafalan Al-Qur'annya juga. Tapi pakai tilawah. Kemudian saya ditunjuk untuk mewakili pondok pesantren saya. Setelah saya ikut, kemudian mengikuti semuanya. Awalnya saya kayak tidak yakin begitu. Ya, yakin. Setelah kan saya peserta terakhir. Lah, setelah semuanya sudah maju, ada peserta sebelum saya. Suaranya Masya Allah sekali. Suaranya halus, kemudian lantang. Di situ saya mulai putur. Saya kayak ada rasa-rasa insecure gitu. Dan akhirnya saya gugur di situ. Iya. Tidak menang. Ini kembali lagi tadi ke pondok pesantren. Iya. Kalau boleh tahu itu tadi yang di Sulawesi nama pondoknya Darussalam ya? Iya. Kalau yang di Jepara Al-Mutakin. Itu kalau untuk menghafal Al-Qur'annya itu lebih ketat di pondok Al-Mutakin atau Darussalam? Bisa dijelaskan? Jadi kalau lebih ketatnya lebih ketat di Darussalam. Karena di Darussalam itu ada 2 jenjang. Yang satu reguler, yang satu tahfidz. Kalau reguler targetnya setahun cuman 2 juz. Kalau tahfidz setahun 5 juz. Jadi ketika kita sekolah di situ, contoh dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA, lulus insya Allah kita hafal 30 juz. Karena setiap tahunnya targetnya 5 juz. Sedangkan kalau yang reguler itu setahun itu 2 juz. Jadi lulus dari situ ya paling kita bisa hafal 15 juz. Iya. Sedangkan kalau di Al-Mutakin itu dia pondoknya bukan pondok tahfidz. Dia pondoknya pondok bahasa. Iya. Jadi kita mempelajari bahasa Arab, bahasa Inggris, di sana kita pelajari semuanya. Salah satunya dari banyak kitab-kitab, ada Nahwu Shorof yang kita pelajari di sana menggunakan bahasa Arab semua. Kemudian tahfidznya juga kayak kurang. Jadi di sana tahfidznya itu cuman setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Darussalam tadi. Iya. Kalau Darussalam setelah sholat subuh, setelah sholat duhur, sholat asar, sama sholat maghrib. Itu ada. Berarti lebih ketat di sana. Lebih ketat di Darussalam. Iya. Saya dengar di pondok yang di Jepara Al-Mutakin ini sering dikunjungi syekh-syekh gitu. Iya. Kalau di pondok Al-Mutakin ini sering dikunjungi syekh karena dia kayak berkolaborasi dengan Arab Saudi. Banyak syekh-syekh yang sering datang ke pondok saya. Ada yang dari Sudan, ada yang dari mana? Dari Mesir. Ada. Kemudian dari Madinah. Lah, sedangkan pondok saya ini sekarang lagi ada program yang dimana dia tuh mengajukan untuk berkolaborasi dengan UIM. Universitas Islam Madinah. Terus apakah ada teman Anda itu yang sudah ke sana ke Madinah atau dibawa ke Madinah dari Pondok Al-Mutakin, itu sudah ada apa belum? Kalau yang ke Madinah mungkin ada beberapa dari kelas saya. Kalau yang ke Kairo Mesir itu banyak yang dari kelas saya. Kemarin ada juga sekitar 5 orang dari kelas saya yang setelah lulus melanjutkan ke Kairo Mesir. Itu kan saya juga dengar ada yang baru pergi ke sana itu. Iya. Terus apa harapan Mas Bintang ke depan setelah menjadi hafiz itu? Harapannya? Ya, harapannya
bisa membawa 10 keluarga, bisa menarik 10 keluarga dari neraka, kemudian memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Tentunya itu. Karena Rasulullah tuh pernah bersabda, yang dimana sabdanya dia mengatakan, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, dia akan mendapatkan dia akan mendapatkan satu keutamaan, dia akan mendapatkan satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan tersebut dikalikan menjadi 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah menyambung perkataannya tadi. Dia bilang, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Coba bisa Mas, mau dengarkan bacaannya Mas Bintang? Bacaannya. Coba bacakan satu surah atau berapa ayat begitu, surah mana saja tidak apa-apa. Oh iya. Ini biar didengarkan oleh pemirsa ini. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sadaqallahul azim. Allah, merinding aja. Iya. Jadi ini Mas Bintang ini seorang ingin menjadi hafiz, untuk perjalanan lah menjadi hafiz Quran ini. Iya. Bagaimana perasaan Mas Bintang untuk menjadi hafiz itu? Ya perasaannya, ya kalau mau dibilang senang ya senang, cuman takutnya ntar kalau kehilangan hafalan tersebut. Menjaganya itu sangat sulit, sangat susah. Itu tadi diharuskan murojaah ya. Iya. Itu enaknya tadi habis sebelum subuh, sudah subuh. Habis maghrib. Iya. Kalau sebelum subuh itu kadang ziyadah tambah hafalan. Iya. Berarti Mas Bintang ini dulunya mondok di Sulawesi. Iya. Sekarang ini merantau ke Demak dan mondok di Jepara. Iya, mondok di Jepara, alhamdulillah. Apa perasaannya mondok di Jepara itu? Bagaimana perasaannya? Perasaan saya mondok di Jepara ya senang sih bisa mondok di Jawa, karena keinginan saya dari kecil emang pengen mondok di Jawa. Kenapa pengen mondok di Jawa? Karena emang di Jawa tuh ya pulau yang the best lah gitu. Iya. Teman-teman juga banyak di pondok sini. Iya, banyak. Kalau di Darussalam yang paling kelas itu banyak di sini atau di Sulawesi? Kalau dari jumlahnya lebih banyak di Al-Mutakin. Kalau di Sulawesi itu saya dulu angkatan 15 sekitar 18 orangan. 18 orang. Iya. Sedangkan di Al-Mutakin saya punya teman itu satu angkatan sekitar
60 sampai 80 orang. Banyak itu. Iya. Ya. Terus ini saya dengar ini Mas Bintang juga sering dipanggil untuk misalnya ada orang kayak pernikahan atau apa suruh melantunkan ayat Al-Qur'an itu. Biasa di Sulawesi itu. Ya, di Sulawesi saya sering kadang kalau lagi pulang dari Jawa, dari Mondok, kadang ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah saya minta izin sama orang tua saya, bilang, Bintang bisa nggak nanti ngaji di sini, di pengajian ini, kalau nggak di pernikahan ini, kalau nggak di orang meninggal. Iya. Saya juga dari kelas 1 emang dilatih, dari kelas 1 SMP emang dilatih untuk mendakwah kepada orang-orang awam. Jadi setelah saya mondok itu saya diharuskan untuk khutbah. Kadang saya khutbah tuh ketika sholat tarawih. Saya disuruh khutbah. Itu enggak langsung disuruh. Jadi dia ada jadwalnya. Dikasih jadwal dulu. Ada jadwalnya. Jadi ntar tuh ada kertasnya. Saya malam ini di masjid mana. Kemudian malam besok kosong, malam besoknya lagi di masjid mana lagi. Berarti itu jadwalnya itu bukan di satu masjid saja. Bukan di satu masjid. Di beberapa masjid daerah situ itu. Iya. Terus boleh tahu itu yang masjid paling ramai itu? Kalau masjid paling rame di daerah saya itu namanya Masjid Nurul Ihsan. Iya. Saya emang kalau di situ agak gugup karena emang rame. Iya. Terus itu tadi Mas Bintang itu dipanggil orang-orang begitu dikasih enggak? Tanya kalau saja. Kalau saya emang enggak mandang itu. Iya, enggak mandang kalau dikasih apa enggak. Ya, saya ikhlas-ikhlas saja melantunkan ayat tersebut. Karena kita kan dilarang menjual agama kepada orang lain. Betul. Jadi kalau enggak dikasih ya enggak apa-apa, kalau dikasih ya alhamdulillah. Karena rezeki kan enggak boleh ditolak ya. Terus ini kan saya juga mengambil sampean itu untuk tahu gimana perjalanan seorang hafiz itu. Iya. Saya juga kan dulu kan suka lomba itu. Ya sama seperti sampean itu apa? Festival anak soleh itu. Iya. Saya juga tilawah itu apa? Tahfiz tapi enggak terlalu apa? Enggak terlalu kayak mendalim banget. Ya. Karena apa? Enggak tahu itu kenapa. Dan pernah juga juara itu. Juara 1 dulu di mewakili TPQ juga. Dan ini alhamdulillah saya mengikuti tilawah juga kemarin juara 1 di MAPSI itu. Lomba tilawah juara 1. Juara 1. Alhamdulillah. Ini ganti. Mantap, jadi saya yang narasumber ini gantian. Jadi gantian narasumbernya. Malah curhat-curhatan ini. Terus tadi itu harapannya ke depan ingin mengasih mahkota ya Mas Bintang ya? Iya. Memberikan mahkota kepada kedua orang tua saya. Insyaallah bisa di surga. Adakah doa-doa Mas Bintang ini untuk menjadi penghafal Quran, apa ada doa-doanya itu untuk menjadi hafal? Kalau doa-doa saya mungkin ya doa seperti biasa. Ya ingin bisa menghafalkan ayat-ayat yang Allah turunkan lewat jalur Jibril kepada Nabi Muhammad. Karena Al-Quran itu petunjuk sebagaimana yang diriwayatkan oleh disabdakan oleh Rasulullah. Bukan Rasulullah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Dzalikal kitabu, inilah kitab Al-Qur'an, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil,
hudalil, dia adalah sebagai petunjuk, hudalil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Oke. Ya. Jadi kisah yang kita dengarkan tadi ini, bahwa menjadi seorang hafiz itu tidak mudah dan juga tidak gampang, dan juga butuh perjuangan ya Mas Bintang. Butuh perjuangan yang sekali. sangat melelahkan. Butuh Kita harus kesabaran. kasih effort yang lebih Butuh untuk kesabaran dan juga ketekunan. ya ketekunan Penting itu. istiqomah lah. Iya. Sering murojaah, hafal gitu. Hafalan murojaah gitu. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk istiqomah dalam menghafal Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.